Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan menganalisa atau melihat partai dari World Cup ya, Championship yang dilaksanakan di Singapura dalam tajuk untuk merebutkan gelar juara dunia antara Ding Liren dan Gukes Domaraju. Nah, di sini kita sudah memasuki babak ketiga, dan di babak ketiga ini kita akan melihat sebuah game yang sangat menarik sekali kawan, dimana Gukes mampu menaklukkan sang juara dunia Ding Liren dengan pembukaan D4. Oke kawan, langsung saja kita simak videonya. Pembukaan diawali dengan D4. Nah, ini adalah pembukaan Queen Pawn Game, dimana dia mendorong pion yang ada di depan menteri. Nah, di sini tujuannya apa kawan? Yaitu membentuk struktur pion yang kuat karena akan dilindungi oleh beberapa pion dan langsung oleh menteri sendiri. Nah, dibalas dengan langkah terbaik yaitu kuda ke F6, dimana ini merupakan variasi dari Indian Defense ya, pembukaan pertahanan Indian kawan. Nah, dibalas dengan langkah kuda. Nah, di sini berarti ada dua kuda, berarti ini variasinya kuda Indian Defense, variasi kuda. Dan di sini menjalankan pion D5 ini hanya perputaran langkah saja. Nah, maka dari itu berarti ini masih masuk ke symmetrical variasi ya, simetris kawan, ada sama langkahnya, bisa disebut dengan simetris. Dan di sini langkah dorongan pion C2 ke C4 di sini bisa kalian sebut sebagai Queen Gambit ya, memberikan pion gratis di sini ya. Nah, kira-kira apa tujuannya kawan? Nah, tentunya untuk membuka jalur setengah terbuka, dan ini sangat berbahaya sekali karena nanti gajah bisa menyerang ke petak-petak yang sangat krusial. Oke, lanjut. Pion didorong oleh 6. Ini merupakan salah satu variasi juga dengan pion yang dipukul dengan harapan nanti bisa membuat lajur yang setengah terbuka untuk putih. Dan di sini bisa dikatakan bahwa ini bukanlah variasi yang tertutup kawan ya. Ini menandakan sebuah penyerangan agresif, dan nanti kita akan lihat kawan beberapa serangannya. Langsung saja, nah, mendorong menteri. Nah, di sini sebenarnya menjauhi ya dari konsep pembukaan yang baik, yaitu menjalankan kuda, menjalankan gajah, baru melakukan rokade, baru penyerangan dengan menteri. Nah, di sini putih sangat agresif sekali kawan ya, setelah mendapatkan jalur terbuka di sini lalu menyerang. Nah, di sini tentunya langkah menteri di sini untuk mengontrol petak yang ada di E4 ya, yang dikuasai kuda ya, apabila nanti ada beberapa ancaman. Dan tentunya ini menghindari dorongan kuda ataupun dorongan gajah untuk mengepin kuda supaya tidak menjadi jalur terbuka. Nah, oke. Dan benar saja kawan, karena gajah tidak bisa naik maka dia mengancam menteri yang sudah berada di C2. Nah, jadi ini juga membuat kesalahan bagi putih, karena putih langkah ini kurang begitu agresif kawannya, karena masih bisa dihadang oleh gajah. Nah, untuk tempo kawan ya. Nah, di sini langsung diajak pertukaran karena putih sudah kalah tempo. Nah, di sini mengancam gajah, tapi sebelum dia menarik, ini ada kesempatan untuk menukar menterinya kawan. Maka dari itu ini sangat bagus sekali untuk hitam ya. Nah, di sini jadi lemah kawan dan bisa dieksekusi, tapi jangan sampai ini menjadi pion beracun untuk hitam.
dan benar saja sebuah langkah yang agresif kawan, mendorong pion di sini kawan, langsung dieksekusi hitam karena pion ini sangat berbahaya apabila nanti semakin maju. Nah, dan di sini ditarik dulu gajah untuk menghindari ini kawannya, menutup jalur gajah apabila dia ingin kabur. Nah, di sini benteng dilakukan di jalur yang setengah terbuka kawan, untuk menghindari adanya langkah yang berbahaya. Nah, ini sini bisa dilihat kawan, gajah sudah tidak bisa bergerak kawan ya. Nah, di sini mati, di sini mati, di sini mati. Nah, di sini gajah sudah terperangkap kawan ya. Nah, di sini bagaimana cara hitam untuk melakukan gajahnya, dan di sini harusnya dia menyelamatkan gajahnya, tapi nah di sini hitam malah melakukan langkah yang kurang akurat dengan mendorong benteng. Ini adalah salah satu langkah yang kurang akurat karena membiarkan gajahnya diancam oleh hitam putih kawan ya. Nah, mendorong pion membuat semakin kuat, semakin menjebak dari hitam kawan. Dan di sini, nah ketika ini diancam tidak bisa kabur, nah dia memilih untuk melindungi dengan kuda. Nah, akan tetapi ketika kuda ini diancam oleh gajah, nah ini remove the defender, nah maka gajah ini nanti bisa ditangkap. Nah, itu harusnya kita melindungi apa kawannya sudah tidak bisa dilindungi. Nah, udah di sini, dan ini alhasil nanti juga akan kena kawan. Nah, jadi sini akan kena, mengancam balik kan, dan di sini gajah diambil. Nah, di sini bisa kalian lihat kawan, kuda 2, gajah 2 masih utuh, benteng 2. Nah, sementara hitam benteng 2, kuda 2, gajahnya tinggal 1. Artinya apa? Hitam kini telah kehilangan 1 perwira, akan tetapi dia masih memiliki harapan pion-pion yang bisa bersambung untuk pion promosi, mengurangi tekanan. Nah, di sini langkah standar untuk menyelesaikan langkah pion ini, dan tidak terus didorong, dan langkah hitam menyederhanakan. Nah, ini cukup baik juga kawan untuk menyederhanakan, dan di sini hitam langsung menyerah karena apa? Ini masih kokoh semua kawan apabila ini diambil. Nah, ini diambil, ada langkah ke sini, ini akan mendapatkan keuntungan, ada serangan. Nah, ini tidak akan bisa terbendung kawan ya. Nah, ini bisa lari ke sini dulu tadi. Nah, bisa lari ke sini dulu. Nah, tetap bisa mengancam kemana-mana kawan. Nah, itu kawan, di sini sudah kalah 1 perwira, sedangkan hitam sudah kehilangan 1 perwira. Ini sangat berat, apalagi kelas Grandmaster kawan ya. Ini terlalu berat untuk bisa mengalahkan kekalahan 1 perwira. Nah, di sini kawan berarti kekalahannya yaitu ada pion beracun. Ini kawan ya, langkah yang kurang. Nah, pion beracun di sini kawan. Nah, di sini bisa kalian lihat evaluation barnya sedikit naik kawan. Nah, karena
di sini langkahnya kurang akurat. Nah, itu saja kawan untuk teman-teman yang ingin belajar catur. Nah, harap hati-hati ketika akan melangkahkan, apakah langkah kita sudah bagus. Nah, kita harus memikirkan secara matang-matang terlebih dahulu. Itu saja kawan yang bisa kita ambil dari game ini. Semoga menginspirasi teman-teman dalam belajar catur. Oke, terus semangat belajar catur. Salam catur, Ken Unasus, kita satu keluarga.